Sore itu, Raihan baru saja pulang dari warung tempat ia bekerja serabutan. Bajunya masih dilumuri noda minyak, dan keringat membasahi pelipisnya. Ia meletakkan tas lusuh di atas kursi dan hendak mengambil air wudhu ketika sebuah amplop putih tergelincir dari sela-sela pintu. Raihan memungutnya dengan alis berkerut. Tak ada nama pengirim. Hanya namanya yang tertulis di depan, untuk Raihan. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Sebuah undangan pernikahan. Tangannya sedikit gemetar saat membaca nama di dalamnya. Ayla Darren. 10 Juli, Hotel Arya Duta Ballroom, Jakarta. Jantung Raihan seperti berhenti berdetak sesaat. Ayla. Nama itu membawa berjuta kenangan pahit dan manis. Wanita yang dulu ia cintai, nikahi, dan jaga dengan sepenuh hati. Tapi pada akhirnya memilih pergi. Bukan karena tak cinta, tapi karena tekanan keluarga. Karena ia dianggap tak pantas, tak mapan, dan tak layak menyandang gelar suami untuk seorang wanita seperti Ayla yang berasal dari keluarga terpandang. Seketika, benaknya dipenuhi kembali dengan detik-detik perpisahan itu. Tangis Ayla. Tegasnya Bu Ratna yang menyuruh Raihan menceraikan putrinya demi masa depan yang lebih terjamin. Raihan tak membalas saat itu. Ia melepas Ayla dengan doa, bukan amarah. Kini Ayla akan menikah lagi. Undangan ini, entah dikirim karena formalitas, belas kasihan, atau ejekan, telah menggores luka lama yang selama ini Raihan pendam diam-diam. Ia duduk termenung di pinggir ranjang kecilnya. Matanya menerawang menatap dinding. Lama ia merenung. Lalu, dengan helaan napas panjang, Raihan mengambil keputusan. Ia akan datang. Bukan untuk merusak, bukan untuk menagih, tapi untuk menuntaskan luka. Untuk menunjukkan pada dunia, bahwa meskipun ia pernah dijatuhkan, ia tak pernah berniat membalas. Ia ingin hadir dengan ketenangan hati, dengan senyum yang sudah lama ia latih, meski batinnya masih berdarah. Raihan menatap amplop undangan itu sekali lagi, lalu menyelipkannya ke dalam laci kecil berisi Al-Quran, sebagai tanda bahwa ia telah siap menghadapi masa lalu, dengan kepala tegak. Hari itu akhirnya tiba. Raihan berdiri di depan cermin kecil di kamarnya yang sederhana. Ia mengenakan kemeja batik yang telah disetrika rapi semalam. Meski warnanya sudah memudar dan ada bekas tambalan di bagian bahu, ia tetap memakainya dengan percaya diri. Sepatu hitam lusuh yang ia semir semalam tampak berkilau seadanya. Tak ada parfum mahal, hanya aroma sabun mandi dan sedikit minyak kayu putih. Di tangannya, Raihan menggenggam sebuah amplop putih tipis. Isinya bukan uang tunai berjuta-juta, melainkan selembar kertas bertuliskan doa. Ia sudah menuliskannya semalam, semoga Ayla dan Darren diberi keberkahan, ketentraman, dan kesetiaan. Dari yang pernah mencintai dalam diam, Raihan. Saat sampai di depan hotel mewah tempat pesta digelar, Raihan sempat ragu untuk melangkah masuk. Ballroom yang menjulang megah itu seperti tembok antara dirinya dan dunia orang-orang berkelas. Tapi ia menguatkan hati. Ini bukan tentang harga diri, tapi tentang menyembuhkan luka. Ketika Raihan masuk ke dalam aula, kilauan lampu kristal dan musik jazz menyambutnya. Tamu-tamu tampak elegan, pria dengan jas mahal, wanita bergaun glamor. Tapi kehadiran Raihan langsung menyedot perhatian. Ia berjalan pelan di tengah ruangan, dan suara bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa ya? Penampilan kayak tukang parkir. Ngemis kok milih tempatnya di ballroom. Beberapa orang menutup mulut sambil tertawa. Raihan mendengar semuanya, tapi tetap melangkah tenang. Amplop di tangannya terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena semua mata memandangnya seolah ia tidak pantas berada di sana. Saat itulah Bu Ratna, Ibu Ayla, datang menghampiri. Ia mengenakan kebaya merah marun dengan bros emas besar di dadanya. Wajahnya tersenyum sinis saat melihat Raihan. "Oh, Raihan, aku pikir kamu gak akan datang," ucapnya dengan nada tinggi. "Kamu datang buat numpang makan? Atau bawa proposal minta bantuan?" Raihan menatap wanita itu dengan tenang. "Saya datang hanya untuk mendoakan," jawabnya singkat.
Bu Ratna tertawa pelan. Masih seperti dulu. Ya, sok sabar. Padahal sebenarnya nggak punya apa-apa. Lalu ia berbalik meninggalkan Raihan, masih tertawa bersama kerabatnya. Raihan diam. Matanya memandang ke arah pelaminan dari kejauhan. Di sana, Ayla berdiri anggun bersama Darren. Hati Raihan mencelos. Tapi ia tahu, tugasnya hari ini hanya satu, menyelesaikan perjalanan hati yang belum rampung. Ia berjalan perlahan menuju kursi tamu. Meski tak dianggap, meski dipandang sebelah mata, Raihan tetap duduk dengan tenang. Karena ia tahu, harga dirinya tak bergantung pada siapa yang menghina, melainkan pada bagaimana ia tetap menjaga kehormatan dalam diam. Sorot lampu panggung terus menyoroti pelaminan. Musik romantis mengalun. Tamu-tamu sibuk mengabadikan momen bahagia pengantin baru. Namun di sudut ruangan, di barisan kursi paling pinggir, Raihan duduk sendiri. Ia mencoba tersenyum, namun matanya terus terpaku pada sosok yang berdiri anggun di pelaminan, Ayla. Perempuan itu terlihat begitu cantik dalam balutan gaun putih berhias payet dan mahkota kecil di hijabnya. Senyumnya mengembang, tubuhnya tegak anggun di samping Darren yang gagah. Tapi di balik senyum Ayla, ada sesuatu yang Raihan tahu benar, tatapan mata yang tidak bisa berbohong. Sesekali, tatapan itu mencuri pandang ke arahnya. Cepat, tapi tak luput dari mata Raihan. Saat Ayla melihatnya untuk pertama kali, ia sempat terdiam. Tangannya yang sedang menggenggam bunga berhenti bergerak. Bibirnya yang sedang tersenyum sempat kaku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa luka lama itu belum sepenuhnya hilang. Darren, sang pengantin pria, menyadari perubahan itu. Ia melirik ke arah pandangan Ayla yang terpaku ke kursi tamu paling ujung. Wajahnya berubah. Begitu melihat Raihan, sorot matanya berubah tajam. Kenapa dia bisa masuk ke sini? Bisik Darren pelan pada Ayla sambil tetap tersenyum ke tamu lain. Ayla tak menjawab. Ia hanya menggeleng kecil, seolah mencoba menenangkan Darren dan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, MC memanggil tamu undangan untuk sesi foto bersama. Barisan tamu mulai naik satu persatu. Beberapa orang dengan sengaja memotong antrean, sementara Raihan tetap duduk di tempatnya, tak berniat naik ke pelaminan. Ia tahu batasnya. Ia tidak ingin mencuri momen kebahagiaan orang lain. Namun tiba-tiba, seorang wanita parubaya, Tante Ayla, menyeretnya berdiri. Kamu itu Raihan, ya? Ya ampun, kamu masih hidup? Ayolah, naik juga. Mumpung ada kesempatan terakhir foto bareng mantan, katanya sembari tertawa mengejek. Tawa itu menggema, membuat beberapa tamu menoleh dan ikut tertawa kecil. Raihan hanya tersenyum kaku. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab pelan, "Maaf Bu, saya lebih nyaman di sini saja." Tapi di tengah semua ejekan itu, Ayla menatapnya sekali lagi. Kali ini lebih lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Ada luka yang tak selesai. Ada rindu yang tak sempat pulih. Mungkin Ayla tak menyangka Raihan benar-benar datang. Mungkin, di dalam hati terdalamnya, ia berharap Raihan tidak hadir, agar tak perlu bertarung dengan perasaannya sendiri hari ini. Namun Raihan tetap hadir, bukan untuk merebut, tapi untuk melepas. Ayla duduk di pelaminan, dikelilingi oleh tawa dan ucapan selamat. Namun, senyumnya mulai terasa berat. Sesekali ia menoleh ke arah pintu keluar ballroom, ke tempat Raihan tadi duduk. Kursi itu kini kosong. Raihan telah pergi diam-diam, meninggalkan pesta, meninggalkan luka, meninggalkan tanya. Sementara Darren terus menyambut tamu dengan sikap percaya diri, Ayla justru merasa hampa. Sejak Raihan muncul, pikirannya tak bisa tenang. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu ia tinggalkan tanpa kata, kini hadir dengan ketulusan yang tak berubah? Padahal, dulu ia sendiri yang memutuskan meninggalkan Raihan, bukan karena Raihan berbuat salah, tapi karena tekanan keluarga. Ibu Ayla, Bu Ratna, selalu menilai Raihan tak cukup baik. Tak punya rumah, tak punya gelar, hanya guru honorer dengan motor tua. Waktu itu, Ayla lelah melawan. Ia menyerah, memilih jalan paling masuk akal,
yang disodorkan keluarganya, Darren. Anak pengusaha, lulusan luar negeri, pewaris properti. Tapi malam itu, saat Rayhan hadir dengan pakaian sederhana dan membawa doa tulus dalam amplop kosong, Ayla kembali ingat siapa yang dulu pernah membuatnya tertawa dalam kesederhanaan. Yang mengajaknya makan bakso di pinggir jalan, lalu pulang naik motor sambil kehujanan dan tertawa bersama. Bukan makan malam di rooftop hotel atau berfoto dengan wine dan lilin. Saat pesta mulai mereda, Ayla masuk ke ruang rias. Di sana, ia duduk sendiri di depan cermin besar, memandangi dirinya sendiri. Make up mahal itu tidak bisa menyembunyikan matanya yang mulai sembab. Pintu terbuka. Bu Ratna masuk sambil tersenyum puas. Kamu lihat sendiri, kan? Rayhan tetap tak berubah. Masih miskin, masih terlihat menyedihkan. Untung kamu nurut sama ibu, ucapnya santai sambil merapikan syalnya. Namun, Ayla hanya diam. Kepalanya tertunduk. Di dalam dadanya, ada gejolak yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena penyesalan akan pilihan, tapi karena ia sadar, Rayhan telah datang membawa harga diri, bukan meminta cinta kembali. Ibu tahu kamu masih punya rasa, lanjut Bu Ratna. Tapi rasa nggak bisa ngasih kamu rumah dan kenyamanan. Sayang, Darren bisa. Lihat pesta ini, lihat hidup kamu sekarang. Ayla menatap ibunya lewat cermin. Tapi kebahagiaan bukan cuma tentang pesta dan rumah besar, Bu. Bu Ratna menatap tajam. Jangan mulai lagi, Ayla. Namun Ayla diam. Dalam hatinya, ia tahu, senyum Rayhan yang ia lihat tadi, meski penuh luka dan ejekan, adalah senyum paling jujur yang ia temui malam itu. Malam semakin larut, pesta hampir usai. Namun bisik-bisik soal kemunculan Rayhan masih terdengar di antara para tamu. Beberapa orang penasaran, beberapa mencibir, dan sebagian bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Di area parkir basement hotel, Rayhan berjalan pelan ke arah motornya. Motor tua berwarna biru yang penuh goresan dan debu, namun tetap setia menemaninya. Ia membuka jok dan mengambil jaket lusuh yang biasa ia pakai saat mengajar. Di tangannya, amplop kecil yang tadi tak jadi ia serahkan, masih utuh. Ia membuka amplop itu, menatap isinya sejenak. Sebuah kertas kecil berisi doa dan satu lembar cek kosong yang belum ia isi. Ya, Rayhan memang bukan guru honorer lagi. Beberapa tahun terakhir, ia membangun bimbingan belajar gratis di desa kelahirannya, yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan digital bernama Bintang Ilmu, sebuah platform belajar daring yang kini dipakai di puluhan sekolah dan pesantren di berbagai daerah. Ia tak pernah pamer. Bahkan tak banyak orang tahu bahwa ia adalah pendiri dan pemiliknya. Bahkan Ayla pun tak tahu. Di tengah kesibukannya mengembangkan pendidikan di desa-desa, Rayhan tak pernah melupakan mimpi masa lalunya. Ingin membuat pendidikan bisa diakses siapa saja, meski tanpa uang. Dan meskipun mimpinya bersama Ayla kandas, Rayhan tak menjadikan itu alasan untuk tumbang. Ia justru menjadikan luka itu sebagai bahan bakar perjuangan. Malam itu, saat hendak naik motor, seseorang memanggilnya dari belakang. Mas Rayhan. Ia menoleh. Seorang pria parubaya berjas, sopan dan rapi. Saya Pak Hadi, manajer hotel ini, katanya sembari menunduk sopan. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya sempat mendengar ada sedikit perlakuan yang tidak pantas kepada Anda. Rayhan hanya tersenyum. Tak masalah, Pak. Saya hanya tamu biasa, bukan siapa-siapa. Namun Pak Hadi menggeleng. Saya tahu siapa Anda. Anak saya belajar lewat platform Bintang Ilmu. Dan saya juga tahu, Anda pernah menolak penghargaan dari kementerian karena ingin tetap bekerja dalam diam. Malam ini, saya merasa malu pada sikap tamu-tamu kami. Rayhan tertegun. Ia tak menyangka akan dikenali. Ia hanya ingin datang sebentar, mendoakan dari jauh, lalu pergi tanpa jejak. Terima kasih, Pak. Tapi saya benar-benar tidak apa-apa, ucapnya, lalu menaiki motornya. Saat itu, tanpa Rayhan sadari, Ayla sedang berdiri di balkon atas hotel, memandang ke arah parkiran. Ia melihat sosok itu, dengan motor yang sama,
dengan senyuman tenang yang dulu membuatnya jatuh cinta. Ia tak tahu siapa Raihan sekarang. Tapi ia tahu satu hal, lelaki itu telah menang. Bukan karena harta, tapi karena hatinya tetap bersih, bahkan setelah disakiti. Pagi harinya, setelah pesta yang penuh kemewahan namun menyisakan kekosongan, Ayla duduk termenung di ruang kerja rumah barunya. Gaun pengantin sudah diganti, wajah tanpa riasan, tapi pikirannya masih berputar pada satu hal, Raihan. Tak sengaja, ia membuka media sosial dan membaca komentar dari teman-temannya yang juga hadir di pesta tadi malam. Namun satu unggahan membuatnya tercekat. Sebuah akun pendidikan bernama Bintang Ilmu Indonesia mengunggah foto kegiatan sosial di pedalaman Kalimantan. Di bawahnya tertulis caption, "Berkat perjuangan pendiri kami, Raihan Fadhil, kini anak-anak di desa terpencil bisa belajar lewat platform daring gratis. Beliau selalu menolak tampil, tapi hari ini kami bangga menyebut namanya. Terima kasih, Kak Raihan." Ayla terpaku, matanya membulat, jantungnya berdegup keras. Nama itu, Raihan Fadhil, tak asing. Ia membuka laman profilnya, membaca semua postingan tentang kegiatan sosial, penghargaan yang tak pernah dipublikasikan, dan cerita-cerita tentang sosok pendiam yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Raihan yang dulu dianggap tidak punya masa depan, ternyata justru membawa masa depan bagi ribuan anak. Air mata Ayla jatuh tanpa diminta. Ia merasa seolah ditampar oleh kenyataan. Di hari pernikahannya, ia bahkan tak sempat menanyakan kabar Raihan. Ia membiarkan egonya dan tekanan ibunya menutup pintu untuk lelaki terbaik yang pernah ia kenal. Tiba-tiba, Darren masuk ruangan. "Kamu kenapa?" Ayla buru-buru menyeka air matanya. "Enggak apa-apa." Darren melihat layar laptop yang terbuka, menatap profil Raihan Fadhil dengan ekspresi sedikit terganggu. "Kamu masih mikirin dia?" tanyanya dingin. Ayla tak menjawab. Namun Darren mendekat dan berkata, "Jangan terlalu larut. Yang kamu lihat di internet belum tentu seperti kenyataannya. Dia cuma pandai bermain citra." Nada suara Darren menusuk. Ayla menatapnya, mencoba mencari kebenaran dari wajah itu. Tapi yang ia lihat hanyalah ego yang tak suka dibandingkan. Darren melanjutkan, "Kita udah menikah. Fokus sama yang di depan, bukan masa lalu." Ayla mengangguk pelan, meski hatinya tak setuju. Ia mulai menyadari sesuatu. Darren, dengan segala kemewahannya, tak pernah benar-benar mendengarkan. Ia hanya ingin menang, bukan memahami. Hari itu, Ayla diam-diam mulai membuka kembali kenangan. Bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami. Ia tahu Raihan tak akan pernah kembali padanya. Tapi ia ingin tahu siapa Raihan sekarang. Bukan lewat media sosial, tapi dari kenyataan. Dan dalam hatinya, satu hal terukir dengan jelas. Raihan bukan hanya luka yang tertinggal. Dia cahaya yang tak sempat aku peluk. Hari-hari setelah pernikahan tak seindah dongeng yang Ayla bayangkan. Rumah megah yang dulu ia impikan kini terasa seperti museum. Mewah, tapi dingin. Setiap sudut rumahnya rapi, penuh furnitur mahal, namun hampa dari kehangatan. Darren, suaminya, semakin sibuk. Pagi hingga malam dihabiskan di kantor atau rapat. Saat di rumah pun, Darren lebih sering menatap ponsel atau laptop ketimbang berbincang dengannya. Ayla mulai merasa seperti pajangan, istri trofi yang hanya hadir untuk mendampingi di acara formal. Sementara itu, Ayla diam-diam mulai membaca lebih banyak tentang Bintang Ilmu. Ia menemukan wawancara seorang relawan yang menyebut Raihan sebagai sosok luar biasa yang selalu hadir langsung ke lokasi, menyapa anak-anak, bahkan tidur di surau dan pondok hanya demi bisa mengajar. Salah satu kalimat dari artikel itu membuat Ayla menggigil. Beliau bisa saja duduk di kantor ber-AC, tapi beliau memilih debu dan peluh. Bagi beliau, kemajuan tak harus selalu terlihat di layar. Kadang, kemajuan adalah anak kecil yang berani mengejar namanya. Ayla menutup laptop dengan hati bergetar. Ia merasa begitu kecil dibandingkan Raihan. Dan, semakin jauh dari Darren. Suatu malam, Ayla mencoba mengajak Darren bicara. "Mas,
Kita bisa ngobrol sebentar. Darren mendesah. Besok aja ya, sayang. Aku capek banget. Cuma sebentar. Aku cuma ingin kita lebih banyak waktu bareng, ucap Ayla pelan. Namun Darren menatapnya tajam. Kamu terlalu sensitif. Kita baru nikah seminggu. Udah mulai drama? Kamu pikir hidup nikah itu kayak sinetron? Ayla terdiam. Darren bangkit dari sofa, mengambil kunci mobil dan berkata, "Aku keluar. Mau ketemu klien. Jangan dihubungi." Pintu tertutup. Ayla terduduk. Dadanya sesak. Perlahan, ia sadar, yang ia pilih bukan cinta, tapi status. Dan status itu kini mulai membelenggunya. Keesokan harinya, Ayla menerima undangan seminar pendidikan di emailnya. Nama pematerinya membuat matanya membesar. Raihan Fadhil, pendiri Bintang Ilmu Indonesia. Lokasinya di kota sebelah. Hanya 2 jam perjalanan. Seminar itu gratis dan terbuka untuk umum. Tangannya gemetar saat membuka detail acara. Hatinya ragu. Tapi ada satu bagian dirinya yang ingin datang. Bukan untuk mengganggu Raihan, tapi untuk menebus perasaannya. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri siapa lelaki yang dulu ia tinggalkan. Malam itu, Ayla menatap ke cermin. Di sana, ia melihat wajah seorang wanita yang dulunya mengejar dunia, tapi kini haus akan makna. Hari itu, langit tampak teduh saat Ayla tiba di aula tempat seminar pendidikan berlangsung. Ia datang mengenakan pakaian sederhana, berbeda dari citra sosialita yang biasa melekat padanya. Tak ada perhiasan mencolok, hanya hati yang penuh tanya dan keraguan. Aula sudah mulai dipenuhi peserta dari berbagai kalangan, mahasiswa, guru, relawan, dan masyarakat umum. Di sudut, Ayla duduk sendiri. Matanya sibuk menyapu panggung, menanti seseorang yang sudah lama ia kubur dalam ingatan. Dan akhirnya, Raihan muncul. Ia berjalan ke atas panggung dengan tenang. Kemeja putih polos, celana bahan sederhana, dan senyum hangat yang tak berubah. Tidak ada pengawal, tidak ada sorotan berlebihan. Tapi auranya kuat, berwibawa karena ketulusan. Ayla menahan napas. Sekian tahun berlalu, Raihan tampak jauh lebih dewasa, lebih bersinar, tanpa perlu kemewahan. Raihan mulai berbicara. Saya tidak datang ke sini sebagai motivator. Saya hanya berbagi cerita tentang perjalanan, dari titik rendah yang dulu dianggap remeh, hingga hari ini, saat saya bisa membantu satu anak bisa membaca namanya sendiri. Seketika, aula sunyi. Semua mata tertuju padanya. Ayla menggigit bibir. Kata-kata Raihan menusuk ke dalam hatinya. Saya pernah ditolak, pernah dihina, tapi saya tidak membalas. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling ikhlas memberi. Seketika, mata Ayla berkaca-kaca. Dalam hatinya ia mengulang, "Maafkan aku." Setelah seminar selesai, peserta mulai meninggalkan aula. Ayla tetap duduk. Raihan tampaknya hendak turun dari panggung, tapi pandangannya bertemu mata Ayla. Sesaat Raihan tertegun, tapi lalu ia mengangguk kecil. Senyuman ramah, bukan senyuman rindu, bukan juga amarah. Hanya ketulusan yang netral, dan itu justru membuat Ayla semakin lemas. Ia berdiri dan berjalan pelan ke arahnya. "Hai, Raihan," ucapnya lirih. "Hai," jawab Raihan tenang. "Apa kabar, Ayla?" Ayla mencoba tersenyum. "Baik, meski mungkin belum sebaik hatimu." Raihan tertawa kecil. Semua orang sedang berjuang dengan jalannya masing-masing. Ayla menunduk. "Aku datang bukan untuk mengganggu. Aku cuma ingin bilang terima kasih. Dan maaf." Raihan menatapnya dalam. "Terima kasih karena pernah hadir. Dan maaf, sudah lama aku maafkan." Air mata jatuh begitu saja. Tapi Ayla tersenyum. Ia tahu, cinta itu masih ada, tapi bukan untuk dimiliki. Cinta itu kini menjadi inspirasi, menjadi cahaya. Hari itu,
Ayla pulang dengan hati yang berbeda. Ia tidak kembali dengan Raihan, tapi ia kembali dengan kesadaran bahwa bahagia sejati bukan soal siapa yang bersamamu, tapi siapa yang mengajarkanmu arti kehidupan.